Halo teman-teman, sekarang mari kita belajar bagaimana cara menggambar garis di komputer. Kali ini yang kita bahas adalah yang paling basic, sederhana ya. Jadi kita mulai dari persamaan garis, lalu menyatakannya dalam suatu algoritma yang disebut dengan DDA. Jadi prinsipnya seperti ini. Garis dalam persamaan matematika itu disebut sebagai garis ideal. Jadi garisnya itu continue, sambung menyambung. Lalu sebenarnya tidak punya ketebalan garis itu ya. Jadi garis dalam prinsip matematika ketebalannya itu nol. Jadi sekedar memisahkan area yang atas dengan area yang bawah. Namun tentu saja kalau untuk menggambar garis di layar, kita tidak bisa seperti itu karena layar itu diskrit, yaitu terdiri dari kumpulan piksel-piksel. Yang bisa kita lakukan seperti di ilustrasi ini, garis idealnya itu adalah yang oranye ya. Lalu yang bisa kita lakukan hanyalah menyalakan piksel-piksel di layar yang sedekat mungkin dengan garis oranye tadi. Jadi yang dinyalakan adalah kotak-kotak ini, satu kotak ini satu piksel, dia akan dinyalakan pada posisi yang paling dekat dengan garis ideal secara matematis tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menyalakan piksel-piksel pada posisi yang seperti itu? Karena syaratnya seperti ini. Tentu saja, pikselnya harus sedekat mungkin dengan garis matematis idealnya ya. Bukan tersebar ke sana kemari yang dinyalakan, agar terlihat sebagai garis. Lalu dia juga harus continue, tidak putus-putus. Kalau putus-putus nanti bukan garis, garis itu terlihat continue, menyambung. Lalu syarat ketiga, dia harus cepat. Karena dalam penggambarannya nanti, biasanya dalam satu layar kita nggak menggambar satu garis, tapi banyak sekali. Jadi misalnya untuk arsiran, atau untuk menggambarkan model dalam bentuk wireframe dalam editor tiga dimensi, semuanya kan dibuat dari garis ya. Dan garisnya itu banyak sekali, jadi harus cepat menggambarnya. Nah, untuk bisa menggambar seperti itu, kita ingat dulu persamaan garis secara matematis. Itu yang paling umum adalah ini, Y sama dengan MX plus C. Di mana M itu adalah menyatakan seberapa miring garis tersebut atau arah miringnya ke arah mana, itu M-nya. Sedangkan C-nya itu adalah jarak garis dari titik pusatnya, titik 00 ini. Ini adalah C-nya. Sedangkan seberapa miring itu adalah M. Nah, untuk menyatakan seberapa miring, kita menggunakan perbandingan antara tinggi sama lebarnya dari dua titik. Jadi kita ambil dua titik dalam satu garis ya. Lalu delta Y itu adalah selisih dari tingginya, sedangkan delta X itu adalah selisih dari lebarnya. Kalau delta Y dibagi delta X, itu kan perbandingannya, itu menyatakan seberapa miring garis tersebut. Jadi di sini ada demonya. Jadi kalau seandainya kemiringannya ini adalah setengah, maka menulis persamaannya adalah Y sama dengan setengah X. Sedangkan di sini C-nya itu adalah 2, berarti jaraknya pada sumbu Y ini 2 satuan dari titik 00-nya. Lalu maksudnya setengah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah itu adalah setiap kalau kita kita telusuri ya garisnya itu dari kiri ke kanan, dia kan semakin naik ya. Jadi setiap ke kanan dua kali, dia itu baru naik satu kali. Jadi mendatarnya itu bertambah dua, lalu naiknya itu satu, bertambah dua, naik satu, bertambah dua, naik satu. Kalau dibagi, tentu saja jadi setengah. Jadi tingginya dibagi lebarnya, itu setengah. Nah, itu adalah contoh dari kemiringan. Nah, ini kita bisa ubah-ubah. Kalau kemiringannya itu misalnya saja kita turunkan, maka garisnya itu semakin melandai, seperti itu. Sampai akhirnya kalau kita M-nya itu 0, dia benar-benar garis datar.
Nah, kalau kita naikkan, dia akan semakin curam, dan pada M sama dengan 1, seperti itu, maka garisnya adalah garis yang diagonal 45 derajat. Jadi perbedaan antara selisih lebar dengan selisih tingginya itu sama, 45 derajat. Kalau kita naikkan lagi, dia akan menjadi garis curam seperti itu. Ya, jadi dia akan semakin curam, 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 sampai akhirnya dia bisa menjadi garis tegak. Nah, ini slidernya tidak sampai tegak ya. Karena kalau tegak, M-nya itu tidak berhingga. Karena ini kan semakin besar ya M-nya. Semakin tegak, M-nya itu semakin besar. Besar, 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 besar kali. Sampai benar-benar tidak terhingga, itu baru benar-benar tegak. Oh ya, ini kalau kita turunkan terus, dia juga menjadi negatif ya slope-nya. Jadi dia kalau miringnya ke sana, dia nilainya itu negatif. Baik, kita kembalikan ke positif lagi. Cukup landai seperti ini. Lalu di sini kita lihat perbedaan C-nya. Tadi kita ingat ya, C itu adalah jarak antara garis ke titik 00-nya. Jadi ini kalau kita naikkan, maka garisnya itu akan naik menjauhi titik 00-nya, dan kita turunkan itu bisa sampai di sini, sampai bila Y-nya itu C-nya itu 0, dia akan nempel pada titik 00-nya, dan tentu saja dia bisa negatif untuk turun lebih jauh. Nah, itu adalah efek dari M sama C-nya. M sama C berdua ini dia menjadi ID unik dari suatu garis. Jadi suatu garis bisa dibedakan dengan garis yang lain itu berdasarkan nilai M sama C-nya. Nah, menghitungnya bagaimana? Menghitungnya kita membayangkannya begini. Ada garis, kita di layar gambarnya itu kita bayangkan saja pakai mouse ya. Pakai mouse itu kita tekan 2 kali. Penekanan pertama itu untuk ujung yang pertama, terus penekanan yang kedua itu untuk ujung yang kedua. Nah, ini ujung pertama itu A, terus ujung kedua itu B. Ini seperti ini. Jadi hasilnya itu adalah 3 dibagi 6. Jadi M-nya ini adalah setengah. Nah, setelah M-nya ketemu, kita bisa menggunakannya untuk menghitung C-nya. Ingat persamaannya tadi itu adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi untuk menghitung C-nya, ini tinggal dibalik saja. Jadi MX-nya itu dipindahkan ke kiri, jadi Y dikurangi MX itu akan menjadi C-nya. Jadi di sini menghitungnya seperti ini. Jadi dikurangkan saja Y-nya dengan M kalikan X-nya. Nah, ini kita terserah. Kita bisa memilih Y1, X1 atau Y2, X2. Karena pilihannya bisa menggunakan yang A atau kita bisa menggunakan yang B. Di kasus ini kita menggunakan yang A ya. Jadi Y1-nya itu adalah 3, M-nya itu adalah yang barusan kita hitung tadi itu setengah. Ini dikurangi, terus M-nya dikalikan dengan X1-nya yaitu 2. Hasilnya itu adalah 2. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi persamaan garis yang lengkap, ini ada seperti ini. Jadi Y sama dengan M, itu setengah, kalikan X ditambah C, C-nya itu 2. Jadi mudah seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan persamaan ini itu untuk bisa menggambar garisnya. Jadi kita iterasi saja. Jadi misalnya saja ini klik pertama itu menjadi X1, Y1, klik kedua menjadi X2, Y2, M-nya dihitung seperti tadi ya, C-nya juga bisa dihitung. Lalu kita iterasi pakai for, X-nya itu dari X1, X pertama sampai X kedua. Lalu Y-nya kita hitung pakai rumus garis tadi. Hasilnya X sama Y itu kita nyalakan pikselnya. Seperti ini. Di round itu agak dibulatkan karena piksel itu kan koordinatnya bulat, sedangkan ini adalah pecahan. Kalau dalam banyak bahasa pemrograman, round bisa langsung dilakukan otomatis. Jadi bisa seperti itu. Tapi ini kita tulis saja roundnya. Nah, ini bisa jalan ya. Bisa jalan. Garisnya itu bisa tergambar. Namun ini hanya bisa berjalan dengan baik kalau garisnya itu pertama landai, bukan yang curam. Lalu klik pertama dan klik keduanya itu menghasilkan kemiringan yang positif. Jadi kalau seandainya X1-nya itu lebih besar daripada X2-nya, loop ini tidak jalan.
Karena loop kan naik terus. Kalau mau mundur harus pakai step negatif gitu ya. Nah, lalu ada juga masalah seperti ini. Kalau seandainya M-nya itu curam, garisnya curam, M-nya besar, maka garisnya itu putus-putus. Karena apa? Karena kita mengiterasinya berdasarkan X. X-nya itu selalu nambah satu terus. Tetapi kalau garisnya curam, Y-nya itu kadang nambahnya lebih dari satu. Jadi kalau nambahnya lebih satu, tentu saja garisnya itu putus. Ada gapnya seperti itu. Dan itu tidak menjadi garis. Karena garis tadi syaratnya kan harus nyambung terus. Seperti itu ya. Lalu ada masalah yang ini. Kalau garis tegak, maka X1 sama X2-nya itu sama. Jadi kalau dimasukkan ke rumus di sini, X2 min X1 ini menghasilkan nilai 0. Untuk M itu adalah division by zero, dibagi dengan 0. Yang tentu saja tidak bisa dihitung di sini. Ya, jadi error. Ya sebenarnya ini bisa ditangani, tapi penanganannya itu kan jadi repot ya. Jadi pertama ngecek gradiennya. Kalau ternyata kasusnya di kasus kedua ini ya curam, maka kita tukar. Yang di loop itu adalah X, bukan lagi X-nya tetapi di loop berdasarkan Y-nya. X-nya yang dihitung pakai rumus. Kalau dicek dulu, kalau tegak tinggal digambar garis tegak saja, jangan sampai menghitung M. Kalau seandainya M-nya itu negatif, kita harus tukar X2 sama X1-nya. Ya sebenarnya tidak sulit-sulit amat untuk mengecek itu, tapi kan jadi tidak indah. Programnya itu jadi banyak if pengecekan kondisi seperti itu. Jadi solusi yang lebih baik itu adalah kita menggunakan algoritma yang disebut dengan DDA. DDA singkatannya adalah Digital Differential Analyzer, seperti itu. Agak lebay namanya. Padahal sebenarnya ini simpel saja. Jadi pertama, alih-alih kita melakukan iterasi berdasarkan rumus, kita lebih baik menghitung dari pixel 1 ke pixel yang berikutnya, itu kita nambah koordinatnya itu berapa. X-nya nambah berapa, Y-nya nambah berapa. Dan penambahan tersebut itu bisa positif, bisa 0, tidak bertambah untuk garis-garis yang mendatar atau yang tegak, atau juga bisa negatif. Jadi tidak masalah, semuanya bisa dihitung dari klik pertama dan klik kedua dari inputnya. Lalu loopnya itu sebanyak apa? Kalau tadi itu sebanyak X atau Y-nya, kalau di sini itu adalah sebanyak stepnya. Stepnya itu dihitung dari sini. Jadi kalau selisih X-nya itu lebih besar, ya stepnya kita gunakan X. Selisih X-nya itu sepanjang apa X-nya. Kalau Y-nya itu yang lebih besar daripada X-nya, selisihnya, maka stepnya itu adalah berdasarkan Y-nya. Jadi step ini adalah jumlah pixel yang harus dinyalakan itu sebanyak apa. Lalu pertambahan koordinat X-nya itu tinggal dihitung dengan simpel seperti ini. Jadi berapa selisih X-nya terus dibagi jumlah pixelnya berapa. Sedangkan Y-nya juga sama. Berapa selisih dari Y-nya terus dibagi dengan steps atau jumlah pixelnya ada berapa. Nah, jadi programnya jadi sederhana. Inputnya sama, X1, Y1, X2, Y2. Setelah itu kita hitung berapa selisih X-nya dan berapa selisih Y-nya. Lalu dihitung stepnya, dicari yang maksimal, selisihnya yang mana, dx atau dy. Setelah itu increment masing-masing X sama Y-nya itu dihitung berdasarkan selisih, terus dibagi jumlah pixel yang diperlukan untuk digambar. Setelah itu ini inisialisasi, X pertama dan Y pertama itu adalah X1, Y1, lalu di loop berdasarkan jumlah pixelnya atau jumlah stepnya. Diplot dulu agar titik pertama digambar, setelah itu baru dihitung berikutnya itu posisi X sama Y-nya itu berapa. Yang tentu saja ini akan jadi pecahan
dan nanti diplot pada koordinatnya yang sudah bulat. Jadi ini adalah contoh iterasinya. Kita nanti ada demo program interaktif sederhana juga ya. Dan ini bisa sederhana dan bisa menggambar garis mau miringnya kayak apapun. Terus kliknya itu, klik pertama sama klik keduanya itu bisa dimanapun, ini bisa digambar dengan benar. Ya, jadi apapun kasusnya itu bisa digambar dengan benar. Tidak ada error dan tidak ada gap. Jadi seperti itu adalah algoritma untuk menggambar garisnya, yang tentu saja tidak begitu cepat. Oke, relatif ya, cepat atau tidaknya tergantung hardware-nya. Tetapi ini ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita buat lebih mempercepat, yaitu garisnya itu tadi masih menggunakan bilangan pecahan. Jadi increment-nya tadi kan pakai pecahan ya. Padahal mestinya pakai bilangan bulat saja itu bisa. Kita bisa pakai intuisi seperti ini. Koordinat pixel itu kan bulat semua. Sedangkan garis itu juga bentuk garis sederhana yang lurus. Jadi sebenarnya tanpa bilangan pecahan pun itu mestinya bisa. Nah, itu nanti kita bahas di algoritma Bresenham. Tapi berikutnya mari kita demo dulu dengan menggambar garis menggunakan DDA dengan menggunakan beberapa contoh. Jadi ini contoh dari program interaktif menggambar garis menggunakan DDA. Untuk titik pertamanya kita klik saja di lokasi pixel koordinat sembarang, terus ini misalnya di sini. Lalu ini adalah garis idealnya tentu saja. Lalu DDA akan menyalakan pixel-pixel yang sedekat mungkin dengan garis ideal ini berdasarkan algoritma yang sudah kita bahas tadi. Jadi di sini ada titik awalnya, titik akhirnya, terus ini selisih X sama selisih Y. Dicari yang paling absolutnya yang besar ya. Jadi ini 14, terus ini menjadi plus 4, maka 14 adalah jumlah titik yang harus kita gambar. Sehingga ini kita bisa, satu itu dari mana? Tentu saja delta X dibagi steps-nya, 14 dibagi 14 ini 1. Sedangkan delta Y-nya ini negatif ya. Negatif 4 dibagi 14 itu menjadi min 0.2857 ini. Jadi ini kalau kita jalankan, dia akan menggambar satu persatu. Dan seperti ini adalah hasilnya, pixel yang dinyalakan adalah di situ. Dan di bawah ini ada anunya ya, lognya. Dia menggambar itu berapa. Sebenarnya ini adalah perhitungan kalau mau memeriksa dari hasil yang kita hitung dari penjumlahan posisi terakhir dengan dengan X increment sama Y increment ini. Jadi seperti itu. Kita coba garisnya kalau curam, kita lihat dia juga bisa menyambung seperti itu. Jadi tidak ada gapnya, karena jumlah dari pertambahan X sama Y-nya itu sudah dihitung dengan pas. Kalau garis tegak tentu saja sama, jadi tidak ada error pembagian dengan 0. Termasuk juga kalau seandainya garisnya itu negatif anunya, kemiringannya kita klik dari kanan terus ke kiri atas, dia juga bisa menggambar dengan benar. Jadi demikian teman-teman, pembahasan tentang menggambar garis dengan menggunakan DDA. Berikutnya kita bahas algoritma yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan Bresenham. Sampai jumpa.